106 dia Tirta Smart Energy. Selamat pagi Smartisan. Selamat hari Selasa. Dan tentunya di antar pagi kali ini bakal ditemenin sama Gifar dan siapa nanti ya kita bakal lihat aja nanti. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 106 dia Tirta Smart Energy. Smartisan. Balik lagi nih. Hai. Suaranya Ada siapa nih? Ada siapa nih tiba-tiba ada hai-hai aja. ada Gita di sini. Iya, jadi kali ini gue bakal ditemenin Gita ya di antar pagi sampai jam 10. Betul banget. Dan sekarang Gita bakal bacain info perakiraan cuaca di Provinsi Banten. Iya gak sih? Iya, ada apa aja sih Gita? Tadi sih gue Kenapa? pas lagi berangkat ke sini cuacanya cerah banget. Iya benar, tadi pas Cerah berangkat. banget, berawan gitu kan. Terus ya pokoknya kayaknya nggak ada kemungkinan hujan deh. Bener nggak sih coba? Iya Di benar. Kota Serang. Di Serang. Kalau di Provinsi Banten ya menurut info BMKG sih siang nanti tuh diperkirakan cuaca di Provinsi Banten tuh mayoritas nih berawan gitu. Ya. Bener. Bener, jadi mungkin cerah hari ini tuh cerah pagi tadi, cerah pagi ini bakal berlanjut sampai siang nanti. Dan mungkin sampai malam nanti nih. Wow. Karena emang di Provinsi Banten mayoritas berawan ya. Berarti nggak kemungkinan ada hujan ya. Iya, Ini baru betul. perkiraan ya. Jadi buat Smartisan semua yang beraktivitas di luar rumah, di luar ruangan gitu kan, di luar kantor gitu bisa banget ya karena cuacanya lagi mendukung banget ini. Bener, berawan, bener. kan? Tapi cuaca sekarang kan nggak bisa diprediksi ya, maksudnya kadang tiba-tiba hujan aja ngejebret gitu. Iya, ngejebret. Iya, ngejebret gitu. Jadi kamu harus tetap siap sedia jas hujan, payung gitu ya, jaket gitu biar nanti kalau misalnya tiba-tiba Ada hujan ya kan kamu udah sudah siap sedia gitu Betul loh. banget gitu kan. Tapi ada beberapa daerah nih siang nanti di Provinsi Banten yang diguyur hujan. Di mana aja Ada tuh? di Bayah, Bayar. ada di Binuangen, Binuangen. terus juga Gunung Kencana, Malingping sama Pelabuhan Merak. Wow. Nah berarti itu siang nanti tuh bakal hujan ya. Tapi intensitasnya nggak tinggi sih, cuman hujan ringan aja, Iya, kayak ringan. pengen nyapa aja gitu, kayak pengen diguyur Biar adem sedikit. dikit lah Iya, ya. biar adem Gitu. dikit gitu Smartisan. Dan di malam hari juga mayoritas berawan tuh. Semua malah. Semua di semua berawan. kota di Provinsi Banten berawan ya. Jadi sekali lagi ngingetin buat kamu yang pengen beraktivitas nantinya di siang atau di malam hari ya. Beraktivitas seperti biasa, tapi tetap juga mempersiapkan jas hujan, payung. Betul banget. Siapa tahu ada hujan takutnya gitu kan. Kalaupun nanti panasnya terik banget gitu kan, tinggal buka aja payungnya gitu Betul. ya, biar gak terlalu panas banget nih ke kulit gitu. Iya, Itu iya. tapi kalau yang buat pejalan kaki ya, kalau yang bermotor ya mungkin pakai sarung tangannya. Iya, gitu benar, kan. benar. Jaketnya, nah ini biasanya nih kalau misalkan orang-orang kita nih orang-orang awam kan, jaket itu biasanya dipakai karena takut kedinginan gitu kan. Tapi kalau gue biasanya pakai jaket ya karena takut kepanasan aja gitu. Oh, beda Karena gue ya. bukan tim sarung tangan gitu. Oh, jadi lu pakai Tim- jaket, tim lebih jaket memilih gitu. pakai jaket ya. Kalau Tapi pakai cuma sarung sebagian gitu loh, paham gak sih? Yang di tangan doang. Oh, Ini cewek kayak apa mamang ojek ya. Jaketnya dibalik pakai tangan gitu doang kan. Mamang ojek tuh biasanya gitu tau, jaketnya dibalik. Gifar kan gak mau ojek nih. Enggak, kalau gua kan pakainya normal, kalau lu kan nggak normal. Itu dia info perakiraan cuaca di Provinsi Banten ya. Pokoknya jangan kemana-mana karena Gifar dan kita masih bakal nemenin Smartisan sampai jam 10 nanti. Smartisan sekarang. Iya sekarang. Karena tadi kan udah dikasih tahu tuh info cuaca ya Iya. di Provinsi Banten. Nah sekarang Gifar dan Gita bakal ngasih tahu informasi tentang lalu lintas di Kota Serang melalui Bung Ferry Mantap. yang sudah ada di lapangan ya. Lapangan Stadion Maulana Yusuf. Iya. Bukan. Iya aja lo bukan. Iya. Bukan. Kan kita nggak tahu Bung Ferry lagi ada di mana ini. Kebiasaan tahu Gifar tuh selalu aja. Tadi juga acting gini. Apa sih? Apa Nanti gini? juga- Benerin rambut.
enggak gini terus gini nanti gini. Yang denger tuh nggak tahu lu lagi ngapain, Git. Tapi tadi pas gue perjalanan ke sini alhamdulillah lancar. Oke. Ramai lancar. Nah, kita langsung aja kali ya ke Bung Ferry yang udah ada di jalan. Mantap. Di jalan mana nih Bung Ferry? Silahkan Bung Ferry laporannya. Halo, selamat pagi Smartizen, bersama Ferry di sini yang kali ini akan menginformasikan tentang keadaan lintas. Yang mana lokasi Ferry saat ini sedang berada di daerah Patung nih Smartizen, tepatnya di Kota Serang. Dan juga untuk keadaan lalu lintas di sini bisa dibilang cukup sepi nih Smartizen. Jadi untuk para Smartizen yang ingin melewati daerah Patung atau mungkin arah-arah mau masuk tol ke Serang Timur nih Smartizen, bisa dibilang terpantau lancar dan aman ya Smartizen. Dan juga untuk cuaca sendiri, beberapa setelah Ferry perhatikan ya, di beberapa titik di Kota Serang ini bisa dibilang cukup cerah ya Smartizen ya, namun berawan lah. Namun langitnya cerah nih Smartizen. Jadi untuk para Smartizen yang ingin mungkin bepergian keluar ataupun jogging gitu kan, bersepeda hari ini cocok lah. Namun tidak bosan-bosannya Ferry mengingatkan, jika lo Smartizen ingin bepergian keluar dari rumah, tidak bosan-bosannya Ferry mengingatkan untuk tetap menggunakan masker ya Smartizen. Tetap menggunakan masker dan mengikuti protokol kesehatan yang ada. Karena dengan Smartizen melakukan hal itu, sama saja dengan Smartizen ikut serta membantu mencegah penyebaran virus corona di Indonesia, khususnya di Kota Serang ini. Cukup sekian laporan dari Ferry, sampai jumpa di laporan lalu lintas selanjutnya. Nah. Ternyata ada di daerah Patung. Di Patung. Deket juga dia sama stadion gitu Iya, kan. deket bener. Dan tadi juga gue lewat stadion juga aman-aman aja, lancar gitu. Oh gitu. Karena ini hari Selasa. hari orang-orang pada berangkat kerja, ramai jadinya banyak yang Banyak yang berangkat ya. Tapi nggak nyampe menyebabkan kemacetan kayak gitu. Iya, kayaknya di Kota Serang kalau pagi-pagi tuh jarang macet ya. Apalagi- Biasanya titik yang macet tuh ada di mana sih, Far? Di pasar sih katanya. Iya, biasanya di pasar. Apalagi sekarang kan pandemi, maksudnya anak-anak sekolah tuh kan nggak ada tuh ya. Iya. Jadi bener. tuh mengurangi volume kendaraan di jalan raya gitu kan. Kalau misalnya ada anak sekolah tuh biasanya ya lumayan ramai sih, walaupun kemacetan tuh jarang juga sih. Iya nggak Kemacetan sih? paling ada di beberapa titik di sekolahnya langsung gitu. Iya, di depan sekolah, depan SD kayak gitu, depan Iya. SD, SMP gitu-gitu ya, karena banyak angkot yang berhenti biasanya, itu yang bikin rada macet sedikit. Tapi ada sih yang bikin macet itu karena lampu merah. Itu bukan macet, itu kan Apa? karena berhenti aja kan, nanti maju lagi kalau udah hijau. Tapi biasanya kalau di Kebon Jahe ya, ya itu selalu macet aja gitu, Kebon Jahe sampai Iya, ke iya. arah Ciracas gitu kan. Itu karena macetnya karena lampu merah kayak gitu. Iya benar. Itu juga apa ya, jadi gara-gara, bukan gara-gara ya, Guru-guru gere-gere udah gak lucu ya. kan bukan gara-gara. Bukan gara-gara sih, maksudnya jadi Gini. ada masih dilanjut kan, peningkatan volume ya, Iya, tadi bener. Gifar bilang gitu kan. Tapi kalau misalkan peningkatan volume kendaraan gak terlalu banyak banget gitu, di Kebon Jahe aman-aman aja gitu. Betul. Untuk di Kota Serang ya Tadi gitu. juga gue lewat Kebon Jahe aman-aman aja kok, jahenya pada bagus-bagus. Wow, udah disiram belum ya tadi? Kok padi? Kok padi? Tadi Oh, udah disiram belum ya? Oh, gue kira padi, gue dengernya padi soalnya. Gimana sih? Maaf. Itu dia informasi lalu lintas dan juga cuaca di pagi ini di Kota Serang ya. Ramai lancar. Betul, saya di Patung tadi ya, Ferry ada di Patung. Kayaknya di seluruh Kota Serang ya emang cerah ya pagi ini ya. Jadi buat kamu juga yang pengen olahraga dulu sebelum berangkat kerja mungkin. Bisa banget. Karena kan berangkat kerja kan ada yang jam 8, ada yang 9 ya nggak sih? Ada jam 10. Ada yang 10, ada yang jam 1, 2, 3, 4, itu kesiangan. Freelance. Freelance dong. bisa, Bukan ya bener. Kesiangan, gimana sih? Bisa. Ya itu dia ya Smartizen ya. Pokoknya jangan kemana-mana karena Giva dan kita masih bakal nemenin Smartizen. Kamulah satu-satunya. Yes, you are the only one. Versi bahasa Inggrisnya gue ya kan. Keren emang si Gipar nih bahasa Inggrisnya. Wih, jelas lah. Gua Parah. di sini paling Of keren. course banget aku mah. Arkan yang tahu maksimal. Gue juga tahu kan ceritain. Oh iya. Apalagi langsung ya kita. Tapi sekarang kita mau ngasih tahu nih ada apa sih di hari ini ya kan? Ada apa?
Jadi di tanggal 15 Desember ini ada hari yang diperingati, yaitu Hari Juang Kartika. Wow. Hari Juang Kartika ini sebelumnya diperingati sebagai Hari Infanteri, yaitu infanteri itu kayak ini loh, militer gitulah pokoknya. Jadi Hari Juang Kartika pada hakikatnya dilandasi oleh sebuah peristiwa bersejarah dan penting dalam mempertahankan kemerdekaan 74 tahun silam di kota Ambarawa. Jadi peristiwa pertempuran tersebut dikenal dengan Palagan Ambarawa. Yes. Nah, perang ini terjadi selama 4 hari pada pertengahan Desember 1945. Pertempuran ini juga berakhir pada 15 Desember 1945 ya. Jadi ini perangannya bentar banget ya? Iya, selama cuma 4 hari doang. 4 hari. Dan kejadian yang membuat Indonesia marah ini berawal saat Belanda memasang benderanya di Ambarawa. Wah, iyalah ngamuk jelas. Nah, insiden inilah yang kemudian meluas dan menjadi insiden senjata. Sampai-sampai konflik ini berubah menjadi sebuah pertempuran antara satu batalion TKR Tentara Keamanan Rakyat beserta para pemuda pejuang angkatan muda dengan para pasukan sekutu nih. Bener banget ya tadi infanteri ini tentang tentara ya. Iya bener. Jadi pada tanggal 15 Desember inilah TKR pada akhirnya berhasil memukul mundur sekutu dengan persenjataan tak sehebat musuh. Walaupun begitu, sekutu mundur ke Semarang dan Ambarawa dapat dirembut kembali. Itu dia. Jadi hari ini tentang Hari Juang Kartika. Betul. Maka dari itu, Gifar, Gita dan juga Diantar Pagi ingin mengucapkan selamat Hari Juang Kartika. Netizen ada Singapura yang akan gratiskan vaksin bagi warganya dan juga bagi para warga negara asing nih. Keren banget Singapura ya. Di Indonesia mah harus bayar tahu vaksin tuh. Emang iya? Iya, rencananya tuh harus bayar, si vaksinnya bayar Kira-kira sendiri berapa? gitu loh. Berapa gitu ya, nggak tahu gua. Orang tes aja bayar kok. Nah iya makanya. Jadi Perdana Menteri Singapura nih Bapak iya sih, Bapak Lee Hsien Loong menyatakan akan menggratiskan vaksin virus corona atau COVID-19 bagi seluruh warga negaranya dan juga warga negara asing yang tinggal dalam jangka waktu yang lama atau long term residence ya. Jadi seperti dilansir dari Associated Press, Senin 14 Desember kemarin, Lee ini bilang kalau pemerintah Singapura udah menyetujui penggunaan vaksin COVID-19 buatan Pfizer-BioNTech ya. Itu dari Inggris kalau nggak salah Pfizer tuh. Nih, kata Lee juga setelah dipelajari melalui penelitian ilmiah dan uji klinis, Badan Penelitian Kesehatan Singapura menyetujui penggunaan vaksin Pfizer. Pfizer ya. BioNTech. BioNTech. BioNTech gitu. BioNTech. Di Indonesia juga sama ini namanya Pfizer BioNTech. Kalau Indonesia itu pakainya vaksin yang Sinovac. Kalau perbedaan udah tahu? Apa? Belum. Perbedaan vaksinnya? Heeh. Kalau nggak salah si Pfizer ini dari Inggris, kalau Sinovac tuh dari Rusia. Oh. Itu. Keren juga ya. Kalau dari beberapa perbedaan negara udah, produksinya ya. Oh, dari beberapa negara udah membikin vaksinnya Iya, gitu produksi kan? vaksin ya. Gitu. Indonesia kalah jauh juga nih. Udah Oh, selain iya. buat bayar kan. Kalau nggak terus salah itu bikin juga kerjasama gitu. Kerjasama harusnya ya nggak usah mempersulit warganya dong. Harusnya ya. Iya. Ya semoga aja nanti kan belum tahu juga kan gimana mekanisme ininya si pemberian COVID-nya di Indonesia. Iya. Semoga aja di Indonesia jadi gratis gitu. Tapi vaksin itu Apa tuh? Untuk apa sih namanya? Hah? Mempertahankan kekebalan tubuh bukan untuk mengobati gitu. Iya, Nah, iya, takutnya iya. ada beberapa masyarakat yang apa sih namanya? Kepengen banget nih. Bukan kepengen, emang wajib sih harus divaksin kayak vaksin-vaksin kayak yang iya lainnya ya gitu kayak kan. kayak polio gitu ya, imunisasi iya. gitu-gitu kan. Iya, tapi ini bukan untuk mengobati kan. Nah, itu yang harus digarisbawahi banget. Kalau Ya mungkin vaksin harusnya ini kan- pemerintah harus memberikan ini dulu ya, sosialisasi dulu gitu ya. betul Harus banget. dikasih edukasi dulu seperti apa vaksin itu, terus juga dampaknya apa, segala macam penggunaannya kayak gimana, kenapa sih Yes. harus digunakan. Bener kayak banget. gitu. Jadi warga Indonesia ngerti gitu ya dan paham gitu Iya, soalnya mereka
saat pakai vaksin nanti gitu loh. Soalnya penyakit ini nih, corona nih selalu diparnoin banget gitu. Iya lo pastilah. Dan jadi dosa banget ngerasanya, ngerti nggak sih? Jadi masyarakat tuh kayak yang ih corona lo ya kayak gitu. Iya. Jadi langsung di apa ya? Kayak di apa ya? Ada batasan. Oke, emang Betul. benar harus ada batasan, cuman kan nggak harus dijudge juga gitu. Nggak harus di Nggak harus diasingkan juga. betul, nggak harus diasingkan. dijudge juga gitu. Nggak harus di kayak yang diomongin ih lo corona gitu kan. Iya, harusnya. Padahal mah ya, yang sepengalaman gue komunikasi sama Ica asik gitu kan. Ica semoga cepet sembuh juga ya gitu. Iya. Tapi dia emang kondisinya baik-baik aja. Baik-baik aja. Sedang pemulihan, dan yang Betul. gue cari juga cari tahu tentang corona ini ternyata kalau misalkan apa sih namanya udah terdampak positif gitu kan dari virus corona, nanti bakalan kita tuh bakalan tumbuh sendiri imunnya, kekebalan tubuhnya. Benar. Gitu. Beda sama orang yang benar-benar belum terdampak gitu malah. Tapi gue nggak tahu ya lebih bagusan mana. Mungkin ini nggak ngomongin lebih bagusan mana, cuman kita sama-sama mempertahankan kekebalan tubuh Iya, sih, kayak gitu. benar. Buat tetap selalu sehat, dan yang apa sih tadinya yang positif udah kembali sehat itu ya itu jangan kayak yang diomongin gitu. Jangan kayak yang diomongin ya lo kasus corona ya gini-gini, karena gue nemuin beberapa temen gue yang digituin juga. Iya, emang ada Sama kasus banyak kayak gitu ya, tetangganya, banyak. sama temen-temennya kayak gitu kan. Banyak Kasian juga gitu. Kasihan ya. Semoga ya pokoknya semoga permasalahan COVID-19 ini cepat-cepat beres ya di dunia ya. Biar nggak ada lagi tuh kasus-kasus kayak gitu tuh ya. Iya, itu dia berita dari dunia internasional ya, karena Betul banget. jangan kemana-mana karena habis ini masih ada berita-berita yang lain ya. Smartizen, kita beralih ke berita nasional ya sekarang Betul ya. banget. Jadi ada banjir lahar nih di Gunung Sumeru. Yes, yang membuat Lumajang memperpanjang tanggap daruratnya nih. Jadi gimana tuh Git? Jadi Pemkab Lumajang ini mengantisipasi ancaman bahaya sekunder material lahar gunung api gitu. Yes, benar dari banget. Sekretaris Kabupaten Lumajang, Pak Agus Triyono mengumumkan perpanjangan masa darurat bencana Gunung Sumeru terhitung mulai dari tanggal 15 sampai 21 Desember 2020 gitu. Sebelumnya juga, si Pemkab Lumajang ini udah menetapkan masa tanggap darurat tuh dari tanggal 1 sampai 14 Desember. Nah, sekarang udah diperpanjang lagi nih jadi sampai 21 Desember ya. Karena ada banjir lahar di Gunung Semeru. Iya, jadi buat masyarakat sekitar Gunung Sumeru nih tetap waspada ya. Betul. Tetap waspada, apalagi sekarang di masa pandemi tetap harus jaga kesehatan juga gitu kan. Kalau Betul. banjir lahar itu berarti polusi udaranya juga tercemar ya. Iyalah. Nah itu benar-benar dari pemerintah juga harus mengantisipasinya juga gitu. Jangan cuman ini jadi apa sih tadi? Perpanjang. Terus diperpanjang gitu maksudnya. Tapi nggak ada pergerakan supaya ke masyarakatnya nggak berdampak ke masyarakat kayak gitu. Pasti ini butuh banget sih kayak material obat-obatan, kayak gitu. Logistik ya. Logistiknya. Bahan gitu kan. makanan Bahan gitu-gitu makanan, pasti gitu. ya setiap yang terkena dampak bencana pasti membutuhkan itu sih bantuan itu karena kan banget. warganya pindah gitu ya, maksudnya nggak tinggal di rumahnya lagi gitu, tinggalnya Diungsi gitu kan. di pengungsian gitu. Nah di pengungsian itu harus banyak banget bahan makanan, pakaian-pakaian kayak gitu kan. Makanya masyarakat bisa banget tuh bantu para pengungsi di Lumajang ini ya, kalau pengen bantu gitu bisa melalui posko terpadu penanggulangan bencana di Dusun Kamar Kajang di Lumajang. Bisa Mantap. langsung aja. Langsung aja nih informasinya ya. Betul, itu dia ya. Semoga kita doakan aja semoga musibah ini cepat berlalu ya. Karena lagi pandemi juga, kasihan udah pandemi, terus juga ada erupsi Gunung Semeru. Aduh kasihan banget. Aduh ya, semoga nggak ada lagi tuh nggak ada korban ya, nggak ada korban jiwa, terus juga banjir lahar cepat mereda, terus juga makanan yang di pengungsian tersedia dengan cukup ya. Iya. Biar nggak ada yang kelaparan apa segala macem gitu, Smartizen. Jangan mana karena sekarang ada yang mau nyanyi, ini siapa nih? Siapa? Ada Ran. Dia pengen nyanyi Saling Merindu katanya, boleh ya? Wow. Yes, ada berita di Provinsi Banten ya. Ada masa FPI yang mendatangi kantor kecamatan Pasar Kemis lalu dibubarkan nih. Jadi ada ratusan orang yang merupakan massa dari Front Pembela Islam atau FPI yang dibubarkan ketika mereka mendatangi kantor kecamatan Pasar Kemis. Nah, kedatangan massa FPI itu
Diduga terkait penetapan Muhammad Rizik Syihab sebagai tersangka pentolan FPI itu ya. Kemarin tengah menjalani penahanan di rutan narkoba Polda Metro Jaya. Jadi setelah dikonfirmasi kepada Kabid Humas Polda Banten, Bapak Edi Sumardi ya. Dia bilang kalau tadi siang ada perwakilan masa FPI yang datang menyampaikan aspirasi ke Muspika Kecamatan Pasar Kemis gitu. Tapi Edi ini nggak ngejelasin aspirasi apa yang disampaikan oleh massa gitu. Betul. Nah, Pak Edi juga hanya menyebutkan bahwa aspirasi yang disuarakan itu telah ditampung Kapolsek Pasar Kemis AKP Bapak Fikri Ardiansah didampingi sama Dan Ramil gitu dan camat Pasar Kemisnya gitu. Nah, setelah menyampaikan aspirasi, maka masa FPI pun diminta segera membubarkan diri setelah itu tadi ya, menyampaikan aspirasi tadi ya, karena aspirasi sudah diterima, polisi sudah mengerti gitu ya. Nanti bakal mungkin dilanjutkan ke pihak yang lebih berwenang gitu ya. Iya. Maka dan dari itu diadakan audiensi juga ya. Iya, maka dari itu si masa FPI-nya sudah disuruh untuk dibubarkan. Jadi bubarlah dengan tertib masa FPI-nya gitu. Jadi tidak ada intrik-intrik gitu ya sampai terjadi sikut-sikut, nggak ada tuh. Sampai chaos-chaos nggak Nggak ada. Itu dia ya. Semoga kasus ini juga sempat ramai ya di Indonesia ya. Jadi semoga menemui titik tengahnya ya. Betul. Nggak ada pihak yang dirugikan. Semua pihak merasa adil gitu ya. Jadi ya kita doakan saja semoga kasus ini berjalan dengan lancar gitu ya. Itu dia Smartizen. Jangan kemana-mana karena ada Leto nih yang mau nyanyi permintaan hati. Dan Smartizen ada yang unik lagi dari masyarakat Indonesia ya, seperti biasanya. Ini tuh ikan cupang jadi apa? Mas kawin. Jadi mas kawin. Jangan salah loh, ikan cupang tuh mahal, Far. Iya memang bener, makanya unik aja gitu kan. Maksudnya nggak kepikiran gitu. Biasanya kan orang-orang mas kawin apa emas gitu, terus juga yang halumrahnya ya. Iya kayak gitu, emas, uang gitu kan. Ya kan. Nah, orang ini nih dia memilih menjadikan ikan cupang sebagai mas kawinnya. Di sini ada Rizky Muhammad umur 21 tahun gitu kan. Yes. Antusias banget menceritakan kisah pernikahannya gitu kan. Bener. Jadi pernikahannya yang digelar pada Sabtu 12/12 kemarin. Wow. Ini nih si Rizky ini emang udah berencana menjadikan ikan cupang itu sebagai mas kawin untuk mempersunting istrinya yaitu Indri 21 tahun. Nah, ikan cupang yang dijadikan mas kawinnya itu berjenis blue rim. Blue rim. Jadi keluarga ceweknya itu sempat kaget katanya. Jadi pas dibilang kalau misalkan dia pengen jadiin ikan cupang itu mas kawin, keluarganya bilang, kok cupang gitu? Emang bisa gitu kan? Emang mau ceweknya, anak saya mau gitu ya kan. Tapi ternyata si ikan cupang itu yang dijadiin mas kawin itu harganya senilai 2.500.000. Itu lumayan ya kan? Lumayan banget buat cuman ikan doang gitu kan. Ikan doang. Nah, kebayang si Rizky ini nggak mungkin punya satu doang dong ikannya kan? Pasti. Nggak mungkin miara cuman satu gini. Karena kepikirannya ini bisa jadi pernikahan. Betul, mas kawin. Mas kawinnya gitu kan. Berarti dia pecinta cupang juga dong kayaknya nih. Tuh, nah yang dijadiin mas kawin ternyata ada 2. Apa? Iya, ada 2 ikan cupang yang jadi mas kawin. Berarti 5 juta ya? 5 jutaan lah ya. Iya, 5 jutaan gitu. Terus ditanya ada filosofinya nggak ini jadi mas kawin ikan cupang? Dia bilang nggak ada sih, saya emang seneng aja sama cupang katanya. Ya memang lelaki kodratnya seneng cupang ya. Seneng ikan cupang gitu. Tadi ini merek apa? Cupangnya merek. Jenis blue rim. Jenis blue rim gitu. Iya. Karena buat Smartizen yang yang pecinta cupang banget gitu kan. Emang jenis blue rim ini sebagus apa sih gitu kan? Ini ada fotonya tahu tuh, lihat keren tahu. Putih biru gitu dia. Oh. Keren Ini lagi ngehit. Iya, bentukannya tuh keren si cupangnya. Far, tahu nggak sih itu ikan-ikan kayak gitu tuh dikombinasiinnya, dikawininnya susah tahu. Iya memang. Makanya harus nyari partner kawinnya itu yang oke juga. Betul. Gitu. Makanya sampai jadi bagus kayak gitu tuh dan juga harganya mahal karena itu, karena memang susah ngejodohinnya gitu. Itu dia Smartizen ya. Untung si Rizky sama ceweknya nggak susah juga ya dijodohinnya. Bukan Iya. dijodohin, maksudnya berlangsung pernikahannya gitu kan. Iya, Keren banget sih ini ceweknya bisa nerima. Bener banget ceweknya. Gak neko-neko ya. Ini pasangan unik sih kalau kata gue karena memang dua-duanya nggak neko-neko, bener tadi kata lo ya. Si cowoknya
apa ya jadi mas kawin ya cupang aja deh 2 terus ceweknya ya Ya udah udah, ayo yang penting mah ya kita nikah, yang penting iya yang penting mah halal kita gitu nikah kan. halal gitu nggak Ngebangun peduli. rumah tangga gitu kan. Bener Siapa banget. tahu nanti mereka berdua pasangan suami istri yang pengusaha cupang Iya kan. bener, Gitu. amin ya kan biar Biar ada pemasukannya juga gitu kan, jadi berkelanjutan, jadi keluarga yang apa ya, yang oke lah gitu kan. mungkin sekarang banyak mungkin di underestimate gitu sama teman-teman. Ya mas kawinnya cupang, ya mas kawinnya cupang. Ya nggak tahu aja gue dapat uang juga dari sini. Iya nggak tahu aja cupang ini bisa bayarin lo makan 3 tahun gitu ya kan nggak tahu aja. Dia ya kita doakan aja semoga pernikahannya Mas Rizky dan juga Mbak Indri Sakinah mawaddah warohmah. amin ya robbal alamin. Jadi ke keluarga yang paling bahagia. Gue mau ngasih Amin. rekomendasi nih ada produk yang keren banget nih buat kamu yang suka merawat diri kamu, merawat muka, merawat tubuh ya kan. Jadi gue mau ngasih rekomendasi yaitu produk Fabio Cosmetic. Jangan salah, ini bukan cuma kosmetik doang yang sudah dijelaskan sama Gifar ya, ini ada perawatan untuk tubuh juga. Betul. Gitu kan. Nah ini jadi skincare-nya juga. Betul, gitu, buat betul, cewek-cewek betul. semua. Kenapa sih harus memiliki Fabio Cosmetic, Gifar? Karena Fabio Cosmetic ini produknya menggunakan konsep green science yaitu menggabungkan botani dan juga healthy ingredients yang mana sudah teruji secara klinis dan juga didukung oleh penelitian holistik dan nanoteknologi. Betul banget gitu. Betul. Nah, keunggulan dari Fabio Cosmetic ini apa? Nah, si Fabio Cosmetic ini dia memakai 6 otentik sunah herbal nih, Gip. Ada apa aja? Ada daun bidara, ada habatus sauda, ada zaitun, ada anggur, ada susu kambing dan juga madu. Dan ternyata Fabio Cosmetic juga ini dapat digunakan oleh ibu hamil dan menyusui gitu. Yes, benar banget. Aman banget ya kan. Dan ini Aman. tanpa alkohol dan bisa buat pergi haji atau umroh kayak Yes, gitu. karena tanpa alkohol tadi ya. Mm-mm. Dan paling kerennya Fabio Cosmetic ini ketika proses produksi dan juga penyimpanan itu selalu diputarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Mantap Wah, banget. keren Masya Allah banget. ya, Masya gitu. Allah tabarakallah. Tapi kalau misalkan buat Smartizen semua yang mau mesen langsung aja hubungin ke Bunda Neng di 0852 8526 1393. Fabio Cosmetic Halalan toiban for your Yo, Smartizen di jam 8 ini gue bakal ngobrolin soal ada pemerintah nih yang bakal naikin cukai rokok di Indonesia nih. Rencananya pemerintah bakal naikin cukai rokok di tahun 2021 nanti, Wah, Smartizen. karena apa nih ya? Jadi apa? Jadi gila. Enggak, maksudnya karena dinaikin itu kan sebabnya karena apa gitu. Aduh nggak tahu nih. Nah, kasih tahu dong omongannya. Coba beritanya kayak gimana? Jadi apa si kebijakan ini akan menaikkan rata-rata tarif cukai tembakau atau CHT-nya sebesar 12,5% pada 2021 nanti. Jadi Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani bilang kalau ini cukup rumit buatnya gitu karena menginformasikan kenaikan tarif cukai di tengah pandemi Covid gini gitu kan kayak apa ya? Kayak kurang pas aja gitu. Soalnya kenaikan ini nih harus dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal. Salah satunya keberlangsungan usaha dan hidup banyak orang. Tapi dia juga bilang kalau pandemi ini nggak bisa jadi alasan pemerintah untuk ragu dalam menekan konsumsi rokok, termasuk melalui kenaikan CHT yang berimbas langsung pada harga jual. Dan Ani juga ngasih solusi nih dengan mendorong ekspor rokok sehingga tembakau petani dapat diserap dan menjaga jumlah produksi industri di dalam negeri. Betul. Banget kan. Didukung diberikan dalam bentuk fasilitas penundaan pita cukai untuk pelaku lokal yang melakukan ekspor. Jadi di dalam apa namanya? Apa? Di penundaan itu diberikan selama 30 hari dari semula 60 hari menjadi 90 hari gitu. Oke. Nah, ini pemerintah juga akan getol memberikan sosialisasi untuk melatih petani tembakau melakukan diversifikasi pertanian agar mereka tak lagi menggantungkan hidupnya dari panen tembakau. Nah, itu dia berarti ini bisa jadi berarti ini Ada udah fix lah ya. pengalihan ya, ada pengalihan gak sih? Apa? Ini kan tadi apa sih namanya pengalihan dari petani dari petani tembakau gitu kan. Jadi si pemerintah ini untuk menyusutin gitu. Menekan. Gimana sih? Gimana Gimana sih sih lo coba nih? lo?
Jadi Gue belum nanggep juga. jadi nih. emang si Ibu Sri Mulyani ini emang pengen menekan angka konsumsi Jumlah. rokok di Indonesia Nah. gitu. Jadi makanya dinaikin cukainya biar Nah. orang tuh nggak beli. Padahal orang Indonesia kok mau dinaikin seberapa juga pasti bakal tetap aja beli aja sih. Iya, kalau kata tapi gua. itu solusinya dia diekspor ke Iya. luar negeri kayak gitu. Nah, kalau sisi positifnya diekspor bagus karena kita jadi penjualannya lebih luas ya Iya. dari Indonesia lagi gitu kan. Tapi untuk menaikkan bea cukai kayaknya ada something deh. Makanya tadi gue bingung kan kenapa ini harus dinaikin juga gitu. Ternyata alasannya untuk mengurangi jumlah Konsumsi rokok. konsumsi rokok gitu kan. Betul, itu Tapi dia. dengan cara kayak gitu kalau menurut gue kurang deh. Iya, nggak tahu ya, pemerintah mungkin punya pertimbangan yang lain mungkin sudah dipikirkan secara matang mungkin ya, Nah tapi mungkin buat Smartizen semua yang punya komentar nih tentang berita ini gitu ya, bisa langsung aja komentar kita di Instagram kita gitu. yes, di Instagram kita nanti kita kasih question box, isi aja di situ gimana tanggapan kalian tentang cukai rokok yang bakal naik di 2021 nanti ya. Iya. Dan boleh juga lewat live streaming kita di YouTube ya. Di 106 Dia Untirta ya. Betul banget. Pokoknya kita tunggu sampai jam 10 nanti. Alright. He blossom his the light. Smartizen, balik lagi kita bakal ngobrolin seputar cukai rokok yang bakal naik di 2021 ya. Gitu. Karena kenaikan ini pasti kan bakal munculin pro kontra ya kan. Betul banget. Nah, pro kontra pasti terjadi di Indonesia nih, apalagi masyarakat Indonesia terkenal banyak banget gitu ya yang mengkonsumsi rokok gitu ya. Apalagi sekarang bakal dinaikin cukainya dan otomatis harga rokoknya pasti bakal naik. Nah, seperti apa pro kontranya tuh? Jadi dari Adi Harmadi ini memperkirakan banyak pabrik yang akan gulung tikar akibat kebijakan tersebut. Waduh, jadi berdampak ya. Betul. Jadi apa namanya? Mengurangi memperbanyak jumlah pengangguran gitu. Nah, jadi kenaikan ini terjadi di tengah jatuhnya daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19 gitu. Nah, tahun ini aja banyak pelaku usaha yang menjalankan kebijakan CHT ini secara penuh gitu kan. Karena alasannya jika kenaikan cukai ini sebesar 23%, pelaku penuh dan harga jual eceran juga melambung hingga rata-rata 35% seperti ketetapan pemerintah gitu. Dan konsumen pun akan lari tanggung tunggang langgang dan Iya. produksi bisa Mandek ya. mandek. Berarti Tapi, ini jadi penghambat juga ya. Iyalah, karena itu tadi Menteri Sri Mulyani juga dia bilang kalau Gimana? dia menegaskan kalau pandemi Covid ini nggak bisa jadi pembenaran kalau untuk tidak menaikkan cukai rokok ya, kayak yang udah dibilang tadi. Nah, ini nih ini emang berimbas langsung kepada harga jual, tapi dengan kenaikan harga rokok pemerintah berharap daya beli masyarakat atau terhadap produk tersebut dapat ditekan yang diikuti dengan menurunnya konsumsi rokok. Nah, terlebih lagi pemerintah harus mengejar target rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN untuk menurunkan prevalensi merokok usia 10 sampai 18 tahun ke level 8,7% pada 2024 mendatang. Aduh, kok cegukan gue tiba-tiba. Jadi Ekonomi Universitas Indonesia atau FID Adriston mengatakan kebijakan cukai 2021 ini kurang tepat. Betul. Tujuannya adalah menekan prevalensi perokok gitu. Nah, pasalnya kenaikan tarif hanya sebatas pada jenis sigaret putih mesin atau SPM dan sigaret kretek mesin atau SKM gitu. Nah, sementara jenis sigaret kretek tangan tidak mengalami kenaikan. Nah, bagi perokok usia di atas 18 tahun yang cenderung lebih lemah kebiasaan merokoknya, jadi menurut Adriston ini kenaikan cukai rokok nyaris tidak akan berdampak karena mereka akan bisa menjangkau harga rokok ke golongan lebih rendah. Kayak gitu analisis dari si Adriston ini. Jadi kebijakan pemerintah untuk tetap menaikkan cukai bisa dimengerti gitu. Karena tadi gue nanya kan kenapa dinaikin gitu. Iya. Karena memang
kalau misalkan nggak dinaikin juga Addison bilang kalau ini nih bakal bisa menjadi dampak buruk gitu ya, Betul. dampak yang lebih buruk karena di luar masalah kesehatan pemerintah juga akan kehilangan potensi penerimaan negara yang cukup besar gitu. Tapi kalau untuk solusi mengekspor ke negara luar sih itu jadi oke, Oke solusinya ya oke. sebenarnya. Jadi pasar kita lebih luas gitu kan. Tapi kalau untuk menaikkan karena jumlah untuk mengurangi peningkatan perokok gitu kan, itu kurang tepat. Kurang sih tepat itu. karena memang itu tadi ya, masyarakat Indonesia pasti tetap masih akan bisa menjangkau harga rokok itu sendiri gitu. Maksudnya kita kan ya masyarakat yang doyan bekerja kerja gitu ya. Iya. Jadi kita akan harus terus berusaha untuk mendapatkan si rokok tersebut gitu, bagaimanapun caranya gitu. Tapi ya. Far, ini jadi berdampak juga nggak sih ke apa ya, peningkatan bukan peningkatan ekonomi bahasanya gimana ya, kan ini kan biaya hidupnya jadi nambah kan, karena ada bea cukai. Misalkan kalau ada lo nih jadi perokok aktif nih dan gak bisa ninggalin rokok gitu, otomatis biaya hidup lo jadi nambah gitu. Iya. Nah tapi penghasilan lo nggak nambah juga gitu, dan itu jadi buat nambah ke Indonesianya, ke pemerintahnya juga lebih menurun. Ngerti gak sih? Paham gak sih gimana nih ngejelasinnya? Iya. Jadi biaya hidupnya nih nggak sesuai, tapi gajinya nggak sesuai, tapi biaya hidupnya jadi naik gitu. Kalau Iya, misalkan ada pengguna rokok aktif dan nggak bisa ninggalinnya gitu. Nah iya itu Itu maksudnya. dampaknya ke situ juga gitu. Iya itu mau nggak mau berarti. Jadi yang ngerokok mau nggak mau, kalau misalkan lu pengen tetap ngerokok, ya lu harus kepotong lebih gede nih penghasilan lo gitu. Kasian juga, kenapa Iya. pemerintah nggak memikirkan sampai ke situ? Memikirkan mungkin ya, tapi nggak apa ya, nggak se Apa? Selasa. hari ini dong. Oh iya. Nggak sepemikiran kayak gue mikirin, nanti orang-orang bakalan jadi ningkat dong ininya, pasti Iya. kebutuhannya Kan mungkin gitu. pemerintah tahu akan hal itu, pasti tahu, tapi kan pemerintah mungkin nggak menjadikan itu patokan juga sebagai iya, maksudnya nggak peduli gitu loh, maksudnya Wow. soalnya itu kan emang kenapa dinaikin harga rokoknya, emang pengen Alasan utamanya ngurangin, itu. pengen ngurangin jumlah perokok ya. Kalau misalkan lu itu tadi, kalau misalkan lu nggak mampu buat beli rokok, ya udah berhenti aja gitu loh, maksud pemerintah gitu loh. Tapi menurut lo ada nggak sih versi biar kita benar-benar berhenti ngerokok? Kalau lu pengen berhenti merokok, nanti dikasih tahu. Iya betul banget. Iya, nanti kasih tahu ya. Pokoknya jangan kemana-mana. Giva dan kita masih bakal nemenin kamu sampai jam 10 nanti. Alah. Kaget ya kalau tiba-tiba. Ada suara masuk gitu ya. Kau menjadi istriku. Bayangin aja kalau misalnya lu di rumah sendiri nih tiba-tiba. Wow, suara Sepi, kita. hening kan di rumah nggak ada siapa, orang tetangga juga sepi kosong gitu ya kan. Tiba-tiba diam tiba-tiba ada suara Istriku. Tapi langsung seneng lah pasti Smartizen ya. Apa? Lo nya aja kali. Bukan suara lo, suara Mas Is. Suara vokalisnya, kaget gak sih lo? Tiba-tiba istriku. Tolong. Kenapa yang nyebutnya cewek? Istriku. Iya, Nggak nyampe juga kan. makanya gue bilang Mas Is kan, bukan suara lo, gila. Masa lo yang bilang istriku? Harusnya suamiku. Ya, guanya juga kalau lo ikutannya yang bilang. gini kan. Dan kita masih bahas seputar cukai rokok yang bakal naik nih. Seperti tadi yang udah gue bilang di awal, kalau cukai rokok ini bakal naik di bulan Februari 2021. Nah, dan ini juga bakal berlaku mulai Februari ya, 2021. Jadi Menteri Sri Mulyani menjelaskan kalau aturan kenaikan tarif cukai rokok ini bakal berlaku per 1 Februari 2021. Nah, Kementerian Keuangan bilang kalau kesempatan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai atau DGBC untuk menyiapkan pita cukai serta melakukan sosialisasi kepada industri rokok ya berarti ya. Dan juga adapun peraturan Menteri Keuangan atau PMK yang menjadi landasan hukum dari kebijakan tersebut masih dalam proses harmonisasi nih. Jadi Sri Mulyani juga mengatakan PMK ini soal tarif baru cukai bakal dikeluarkan dalam waktu dekat. Betul. Wah, karena ini udah di ujung akhir tahun juga kan. Nah, Direktorat Jenderal Bea Cukai akan memastikan proses transisi dari kebijakan hasil tembakau baru ini dapat berjalan tanpa hambatan. Nah, pada kesempatan ini juga tentu Menteri Keuangan meminta seluruh jajaran melakukan sosialisasi terkait berbagai aturan akibat kenaikan cukai hasil tembakau. Bagus banget.
sosialisasi akibatnya gitu dari bea cukai yang ada kenaikan bea cukai gitu Iya, kan. memang harus dilakukan sosialisasi biar Betul, nggak kaget. biar ada pemahaman juga ke masyarakat ya kan. Ini sosialisasinya lebih kepada industrinya. Oh walah, Jadi kepada industri rokok tersebut yang apa? Yang melakukan produksi rokok ya. iya. Jadi- Karena berdampaknya takut gulung tikar juga ya, Nah, tutup pabriknya bener, gitu. bener. Aduh, kasihan. Itu Bakalan dia. ada demo gak ya kira-kira? Wah, nggak tahu ya. Soalnya ini nggak terlalu booming soal kata gue nih. Karena Iya nggak sih? Iya sih nggak terlalu booming, tapi ini mengakibatkan banyak orang juga kan di dalam pabrik itu pasti banyak pekerjanya. Iyalah. Dan pasti banyak yang diberhentikan Iya. dan nambah angka pengangguran. Bener. Kayak Ya, maksudnya gitu. kenapa masyarakat Indonesia ini belum terlalu bereaksi gitu ya? Ya karena mungkin berita ini nggak terlalu mencuat secara luas gitu. Ya, mungkin kalau misalkan nanti ada satu orang public figure atau siapapun itu yang mengangkat berita ini bisa jadi rame nih. Soalnya Atau enggak Smartizen semua yang lagi dengerin kita nih, angkat dong berita ini ya. iya, karena biasanya berita apa rokok naik tuh emang hampir ada setiap tahunnya gitu. Nah sekarang ini jadi beneran terjadi nih. Nanti bakal naik di 2021 ya. Aduh. Jadi kayaknya gue harus berhenti deh mulai sekarang. Lu perokok juga. Gue perokok sih tapi nggak banyak gitu ya, sehari 3 bungkus. Wow. Rokok aktif ya. Enggak bohong, enggak 3 bungkus, 4 Gitu. bungkus. Tapi kalau misalkan lo dapet berita kayak gini nih, tanggapan lo gimana sih, Far? Ya mau gimana tuh? Mau gimana lagi? Ya ikutin aja pemerintah, udah mau gimana lagi? Tapi lo bakal ada ngerasa, gue harusnya berhenti deh. Apa momentum aja? Kayak misalkan lagi nggak ada duit nih, ya udah nggak ngerokok. Ya udah gitu. Mungkin nanti jadinya yang kasihan yang paling terdampak itu nanti, yang paling terdampak itu adalah tongkrongan. Karena nggak ada tuh yang comot-comot rokok lagi ya kan? Bener. Yang Langsung ada dimasukin, nggak taruh lagi. Enggak ditaruh di lagi meja, enggak. Nih datang-datang. pakai enggak gitu lagi sekarang. Nanti pas rokok diisepnya lama, berarti awet-awet gitu Terus ya. dipamer juga kan nih, Iya. gua nih bayar bea cukainya tinggi nih. Nggak mampu, yang nggak ngerokok dibilang nggak mampu kan lo? Nggak mampu kan lo ngasut buat Sama lo? kayak awal-awal yang waktu hand sanitizer keluar. Nah itu kan bener-bener digimikin kan di beberapa sosial media kan. Teman-temannya pada minta tuh hand sanitizer-nya. Iya. Langsung yang punya hand sanitizer langsung ngelirik kan. Gue beli mahal-mahal gitu. Nggak mau rugi ya? Gak mau rugi Nggak mau tetap rugi. gitu kan. Itu dia Smartizen ya. Jangan kemana-mana nih, kita bakal balik lagi buat bahas Seputar-seputar tentang bea cukai tentunya. iya cukai rokok yang gitu naik kan. ya, betul banget. Karena dampaknya si cukai rokok naik ini bisa jadi ada rokok-rokok ilegal yang bermunculan nih. Wah, Nah, seperti apa setelah Imagine Dragons dan yang lainnya nih? Sakit. Tiba-tiba nih, kayaknya gue ini deh masuk angin deh. lah Apa ini ya? Apa? Belum Asam ngerokok lambung, kali. asam lambung. Jadi sering apa bahasanya ini ya? Sendawa. emang kalau asam lambung Iya. tenang. Iya. Sakit lah melilit, gue juga asam lambung kok. Iya. Kalau orang asam lambung sering sendawa gitu. Ih, enggak, gue Iya. liat bawah sendawanya. Itu kentut. Bukan sendawa itu mah. Ya sama sih bau juga tapi beda output ya. Ngomong-ngomong soal rokok nih ya. Ternyata ada. Karena cukai naik nih, ada ketakutan kalau nanti bakal ada rokok-rokok ilegal yang bermunculan gitu ya. Hah? Soalnya kan cukainya naik nih, cukai rokok nih. Cukai untuk industri gede ya. Nah, si para perokok aktif yang mungkin nantinya nggak kesulitan gitu ya buat beli rokok yang biasanya dia pakai, dia kecenderungannya takutnya nanti dia beralih ke rokok-rokok yang ilegal yang lebih murah gitu loh. Jadi Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kenaikan cukai rokok tidak bisa dilakukan terlampau drastis seperti diusulkan oleh sejumlah pemangku kepentingan. Dia bilang juga kalau kenaikan cukai rokok terlalu tinggi, ada risiko peredaran rokok ilegal semakin marak dan juga menyulitkan pemerintah tuh kan, ya kan? Terus juga Ibu Sri bilang kalau pembuatan rokok ilegal ini sangat mudah, prosesnya bisa dilakukan dalam rumah dan mesinnya dapat dipindahkan sesuai keperluan. Nah, hal ini nih sedikit banyaknya bakal menyulitkan petugas yang bakal menindak peredarannya. Untuk perkara ini Ibu Sri bilang kalau
Bea Cukai dan Kementerian Keuangan menjadi ujung tombaknya, tetapi mereka juga punya keterbatasan nih. Jadi nggak Kementerian Keuangan dan Bea Cukai nggak semena-mena untuk menaikkan cukai rokok dengan harga dengan kenaikan yang sangat drastis gitu, karena takutnya semua pada beralih ke rokok ilegal, gitu betul. kan. Nah, selama 4 tahun terakhir ini lebih dari 335 juta batang rokok ilegal beredar setiap tahunnya. Berarti rokok ilegal ini sebelumnya udah ada ya, sebelum Iyalah, kenaikan pasti. bea cukai gitu kan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri untuk Kemenku gitu. Pasalnya karena peredaran rokok ilegal ini mengancam setoran pemasukan negara yang berasal dari tarif cukai rokok. Nah, Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, ini pemerintah menargetkan CHT untuk memberikan pemasukan sebesar 173,78 triliun. wow. Nah, pemerintah juga menyebut bahwa setiap tahunnya nih tercatat terjadi kenaikan penangkapan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebanyak 3.176 kali pada tahun 2017 dan naik menjadi 5.200 pada tahun 2018. Oke. Nah, pada tahun lalu nih penindakan naik menjadi 5.774. Dan pada tahun ini naik sampai 41,23% menjadi 8.155 kali. Wow. Nah, artinya ada 25 penangkapan per harinya sepanjang tahun. 25 penangkapan. 25 penangkapan per harinya. Itu yang ketangkep, guys. Belum yang per nggak hari ketangkep. loh, 25 per hari sepanjang tahun. Buset, banyak banget deh. Nah itu dia, makanya itu dia ketakutannya kan. Makanya Kementerian Keuangan dan Bea Cukai kenapa nggak naikin cukai rokok langsung drastis gitu. Soalnya itu pasti berdampak sama apa namanya, oknum-oknum yang menjual ilegal gitu kan. iya betul, karena pasti orang-orang melihat potensi ini. Maksudnya orang kan pas lagi pada kesusahan nih beli rokok, peluang gitu kan. lagi pada kesusahan, gue produksi aja deh, gue bikin. Tapi gue masih bingung deh, Far, bedanya rokok yang legal dan ilegal tuh yang kayak gimana sih? Yang ya sesimpel yang ilegal nggak pakai cukai. Yang ilegal nggak pakai cukai. Iya, yang legal ada cukainya, udah Ketahuan sesimpel ada itu. cukainya tuh di dalam kemasan. Ada di bungkusnya, di ada. bungkusnya gitu. Ada lambang ada garudanya gitu. Oh paham. Itu I cukai know. yang ada kayak hologram gitu loh. Iya, ya. yang orang emas-emas itu. Nah, itu cukai. Nah, kalau misalkan rokok-rokok ilegal yang home industry gitu, biasanya nggak ada cukainya. Industri Betul. biasanya gitu kan. Tapi ini berarti mereka juga ngelihat bukan ngelihat peluang lagi gitu, tapi emang mereka mendistribusikannya Iya. secara pribadi mungkin Betul. ya, mungkin Betul, ya. betul. Ya, Betul buktinya- apa mungkin? Betul Betul. karena buktinya aja sampai ada 25 penangkapan per hari sepanjang tahun. Berarti kan banyak banget gitu loh. Iya. Perharinya aja sih. 25. Dan itu tuh bukan orang gitu kan, pasti kan maksudnya itu kan home industry yang mengerjakan produksi rokok. Tapi menurut lu legal, bukan legal ya, oke-oke aja nggak sih kalau misalkan kita mengkonsumsi yang legal ataupun ilegal? Ya sama aja, rokok ya gitu-gitu aja kalau menurut gua. Bukan soal rasanya nih, maksudnya dalam konteks gue ini rokok ilegal nih gitu loh. Oh, Gue maksudnya nih, lo rokok legal ya? Lo rokok ilegal ya? ya namanya juga ilegal dan legal ya. Yang pasti kita ya kalau pengen bener ya rokok legal dong. Ya kalau ilegal kan nggak dibolehin berarti. Iya nggak sih? Iya sih. Iya, berarti Iya, kita tapi kalau makanya itu gue nanya tadi yang di awal, perbedaannya apa? Masih sama-sama sama-sama aja. aja rasanya. Sama-sama aja mungkin. Gue nggak tahu, gue belum pernah nyobain rokok ilegal juga sih maksudnya. Wah. Maksudnya ya yang gue tahu ya gitu-gitu aja rasa rokok mah. Rasa rokok mah gitu-gitu aja. Iya gitu-gitu lah ya. aja lah ya. Ya itu dia ya tentang waspada rokok ilegal ya. Jadi memang ini menjadi sorotan sangat penting ya bagi Kementerian Keuangan dan juga Bea Cukai untuk menaikkan harga cukai rokok di Indonesia ya. Karena ditakutkan bakal lebih banyak lagi rokok ilegal yang bermunculan di Indonesia. Nah setelah ini kita bakal kasih tahu ada respon masyarakat tentang kenaikan cukai rokok nih. Wah, mantap banget. Kira-kira tanggapan masyarakat tuh kayak apa ya gitu ya? kan? Setelah
Coldplay Skyfall Stars. Bareng Giva dan Gita nih masih nemenin kamu ya kan di Antara Pagi tentunya. Betul banget. Jadi ini ada tanggapan soal terkait Kenaikan cukai. Betul, rokok cukai gitu kan. lagi. Cukai ya. Gitu. Cukai rokok dari 2021. masyarakat gitu ya. Betul. Nah, gimana sih tanggapannya itu Gifar? Nah, masyarakat ini merespon kebijakan itu di beberapa di antaranya mengaku mendukung karena dapat membantu menyetop kebiasaan merokok, tapi sebagian yang lain memastikan kalau dia tidak akan mengurangi konsumsi rokok. Karena apa namanya, walaupun harus merogoh kocek lebih dalam untuk merokok, dia nggak berpikir untuk berhenti merokok ya. Kayak Nindya Devi Kartika nih, ada nih 28 tahun, dia bilang terbiasa merokok tapi dia menyadari kebiasaan itu nggak baik untuk kesehatannya dan dia udah nyoba buat berhenti tapi selalu gagal karena di lingkungannya kebiasaan merokok merupakan hal lazim. Nah, Berarti dari lingkungan berpengaruh ya. banget karena memang biasanya orang yang mulai rokok juga dari lingkungan mulainya ya. Dan juga ada hal senada juga yang disampaikan dari Mega Wulandari 36 tahun, dia bilang menurut ibu rumah tangga ini nih ya, Mega Wulandari ini, kebiasaan merokoknya bisa berkurang dengan kenaikan harga rokok. Wah. Ya ibu-ibu pasti ini ya Mikir juga ya, pengeluaran soal yang harga. berbanding Betul gitu betul. Kalau misalkan harga, hitungannya harga sih pasti ibu-ibu pasti mikir-mikir ya kan. Ya itu dia Smartisan tanggapan dari masyarakat ya tentang kenaikan cukai rokok yang terjadi di Indonesia nanti 2021 Februari ya. Mungkin tanggapannya bisa jadi tambah beragam ketika kebijakan itu sudah ditetapkan. Betul, gitu kan. ya nggak Tapi sih? semoga aja sebelum ditetapkan pemerintah sudah dapat menganalisis dampak-dampaknya, juga kerugian-kerugiannya gitu kan. Apa aja hal-hal yang membuat jadi masyarakat kesusahan gitu. Jadi jangan semena-mena dalam penaikan cukai ini untuk Jangan apa? mengurangi semena-mena, tapi nggak semena-mena juga. Semena-mena waka. Bukan semena-mena ya, jadi kayak Nggak pemerintah semena-mena ini dong, nggak mungkin. pasti ada alasan juga. Ya, alasannya alasannya itu. untuk mengurangi konsumsi rokok. Betul, jumlah rokok itulah gitu kan. alasannya. Tapi itu kita analisis lagi gitu. Sebenarnya target kebijakan ini tuh remaja yang umur 10 sampai 18 tahun. Pemerintah itu pengen naikin prevalensi tadi ya kan. Dan ini juga bagus sih menurut gue. Betul, kayak bagus menjaga banget. kesehatan remajanya juga kan. Bener mungkin gitu. ya. Kalau menurut gua peraturannya mungkin jangan dinaikin cukai rokoknya, tapi dipertegas tuh kalau remaja umur di bawah 21 tahun nggak boleh beli rokok itu. Cuman dipertegas dalam ucapan mas, Bukan sebenarnya maksudnya. kurang. Iya maksudnya dibikin peraturan lagi gitu Nah, loh. jadi tiap ruko yang penjualan rokok itu nggak boleh ada kalau misalkan- pembelian usia dari segini sampai segini. Iya, gitu. kalau misalkan sampai ketahuan itu bisa diproses di apa mungkin dihukum ya kan. Kalau di obat itu nggak bebas penjualannya karena harus pakai resep dokter. Nah, gitu. Nah itu biar dapat masyarakat itu bisa konsultasi dulu nih sama Betul. dokter. Jadi biar nggak pembelian secara walaupun obatnya legal tapi pembeliannya secara ilegal gitu kan. Iya, iya, Manipulasi iya, surat iya, dokter iya, segala benar-benar. macam itu dalam contohnya dokter ya, dalam obat-obatan gitu kan. Dan Tapi banyak ini- juga dilakukan di luar negeri tuh kayak pembelian minuman beralkohol di Nah, luar negeri, iya. itu juga pembelian rokok Bener-bener. di Gua luar pernah negeri nonton juga YouTube-nya. sama kayak gitu kan. Maksudnya Jadi- peraturan itu emang bener-bener Ketat ketat banget gitu buat gitu. orang-orang yang emang belum cukup umur gitu buat beli barang tersebut. Nah, itu harusnya itu yang dipertegas, diperkuatkan diperkuat, gitu kan. bukan dinaikin lagi, udah tuh miskin Nah, malah- rakyatnya. Iya bener kan, Iya kan? nanti malah jadi kayak gue pikirannya ini malah ngekaya-kayain pemerintahnya doang gitu kan. Iya, rakyatnya takutnya Jadi makin nambah- sengsara ya kan. Jadi nambah pikiran yang enggak nih ke Betul. pemerintah Padahal gitu kan cukai rokok itu sangat memberikan dampak yang besar gitu buat ekonomi Indonesia gitu kan ya. Betul. Pajak dari rokok itu harusnya pemerintah sadar akan hal itu gitu. Kayaknya sadar sih tapi mungkin punya pemikiran beda aja gitu kan, nggak mungkin pemikiran gue yang dipakai sih gitu. Siapa lau, siapa aku ya Kita kan. cuma penyiar radio Dion Tirta gitu. Ya itu dia Smartisan tanggapan dari masyarakat ya. Pokoknya gue masih nemenin sampai jam 10. Iya. Jadi jangan kemana-mana ya kan Git? Ya nggak sih? Iya Gifar. Nah gitu, lembut banget sih. Jam 2.
Smartizen. Hai kita, apa kabar? Baik banget Oh, gitu iya, kan. iya, Tanya iya, dong iya. apa kabar dengan kondisi muka kita. Muka kita kayaknya lebih cerah nih hari ini. Iya dong, karena kan kita ditambah lagi karena kita tuh pakai lipstiknya dari Fable Cosmetic gitu. Oh gitu. Di sini ada lipstiknya dari Fable Cosmetic dan warnanya itu nggak satu warna doang. Kenapa sih Gifar? kebentok. Oh. Nggak satu warna doang. Iya, nggak satu warna doang. Oh, ada berapa Warnanya warna banyak emang? banget gitu kan. Nah, kalau mau tahu langsung aja hubungin ke Bunda Neng. Oh gitu, iya. Itu yang lo pakai apa emang? Ini yang nude, ini yang namanya tuh Hunaira. Hunaira. Itu nomor berapa tuh? Ada nomornya nggak sih? Ini nomor 03. Oh, Iya, udah kayak apa nomornya gitu kan. Iya kan, maksudnya ya kan gue tahu nomor kalau misalkan 03. cewek-cewek beli skincare lipstick itu kan pasti ada nomornya Iya, gitu-gitu betul kan. banget gitu. Iya makanya gue tanya tuh tadi nomor berapa. Oh itu yang lo pakai hari ini? Iya, dan ini ternyata kelebihannya itu banyak banget. Apa? Gitu. Ada 6 otentik Suna Herbal. Oh karena si Fable Cosmetic pakai nama otentik Suna Herbal itu ya. Tahu nggak apa aja? Gue mau tahu. Daun bidara, Ada habatus sauda, terus anggur, madu, zaitun, terus susu kambing. nah itu. Ya kan, gue mah apa banget. Dan ini tiap diproduksi dan penyimpanan, selama produksi dan penyimpanan selalu dilanturkan ayat-ayat suci Al-Quran. Keren. Dan bebas alkohol, jadi aman banget buat ibu hamil dan pergi naik haji. Ah keren banget tuh. Udah langsung kalau misalkan pengen pesen gimana caranya ke Bunda Langsung Neng ke tadi kan Bunda lo bilang. Neng, iya. Kemana nomornya berapa? Cepet. Nomornya itu ada di langsung catat aja ya Iya, Smartizen cepet. ini ada di 0852 8526 1393 Oke. karena Fable Cosmetic Halal and Thayyiban for your beauty. Tuh. Ini asik sih lagu BTS yang ini nih. Oh mama mai, Zekiro Nespray, Embles pling plung, tang pling dung ding dang dir der. Udah kayak mau ini ya, apa sih namanya, Ngelamin. ngelamin anak bayi. Iya. Ini tak nih Ding ding dung ding dang ding. pada Army Lovers, ini BTS nama Army, fansnya Army. ya. Army. Army kayaknya nangis deh dengerin. Tapi emang lagu tadi tuh ini tahu cukup apa ya friendly buat anak kecil. Cukup bersahabat. Soalnya ponakan gue yang masih kecil tuh denger lagu itu langsung nempel gitu. Oh mama mai, oh mama mai. Cuman bagian itu aja, tapi kan seenggaknya nempel gitu Gimana kan. Ya. bagiannya? Oh mama, udah sih apa kali. Terus aja memamai. Oh mamai, gitu kan. Kenapa gak opa papai? Ya nggak tahu, gue nggak tahu Kenapa sih. gak diplesetin lagi, ngabel? Enggak lah, nggak mau preset apa kali kejedak ntar. Serah banget. Sakit kejedak gue. Jadi sekarang Ya kan? kita mau gak sih ngerekomendasiin film? Yes, bener banget. Kita ada 5 film Indonesia yang masuk daftar pencarian terbanyak Google Year in Search di 2020 nih ya. Yang pertama ada film Tilik, tau gak sih lo film Tilik? Tahu dong. Bu Tejo itu loh. Tejo. Gimana tuh nadanya? Ya Allah pak, apa gimana sih nadanya? Ih, Gimana sih? gimana tuh lupa? Gimana sih? Emang apa? Iya itu aja lah pokoknya. Ya itu Nuraninya itu loh pak katanya. Itu ya kan? Julid itu, ya pokoknya begitu lah ya. Gue juga lupa sih. Jadi Tilik ini menempati posisi pertama judul film yang banyak dicari karena Tilik ini sempat ramai di tahun 2020 ini gitu Betul. kan. Karena karakter Bu Tejo dianggap mewakili karakter ibu-ibu desa yang senang bergosip. Betul banget gitu kan. Sutradaranya yaitu Wahyu Agung Prasetyo mengatakan cerita film itu berdasarkan fenomena yang ada di masyarakat. Benar Iya memang banget, gitu. kenapa rame banget film itu karena emang rasanya dekat banget sama kehidupan kita gitu. Ibu-ibu iya. kayak Bu Tejo tuh emang ada banget di komplek kita tuh ya Gak kan. cuman Bu Tejo doang, karakter-karakter Yang yang lain lain tuh juga ada beberapa ada banyak. karakter yang benar-benar sama banget nih gue lagi di Iya. tongkrongan ibu-ibu nih kayak gini gitu Pasti loh. ada nih begini, pasti ada yang begini, ada yang diem aja Dan ya kan. kisahnya pun beneran ada di masyarakat Iya gitu pasti kan. ada yang begitu-gitu tuh. Ada yang sakit kita jenguk bareng-bareng ramean sekampung gitu kan. Berangkat naik truk, tapi kalau gue waktu itu ngeliat ibu-ibu naik angkot Angkot, sih. iya. Gitu kan. Beda ininya doang, apa sih namanya, konteks itu Kendaraannya ya. Selanjutnya ada film Milea nih. Ada film Milea Apa? suara dari apa kamu siapa, kamu Bu Tejo kamu. Tadi kan nyebut apa? Milea. Apa? Enggak, kamu Bu Tejo. Bu Tejo. Apa gitu baru. Pas itu enggak, Milea enggak cocok. Anda ini. Jadi film Milea suara dari Dilan ini menempati urutan ketiga ya. Film banyak dicari di Google. Jumlah pencariannya lebih banyak dibandingkan drama Korea The World of the Married.
Wow. Iya nggak sih? Yang pelakor, yoi. Pelakor. Ya, film ini dibintangi sama mantan aku Vanessa Priscilia ya, yang waktu itu putusnya gara-gara dia sibuk syuting Dilan. Aku tuh nggak bisa tinggal-tinggal gitu soalnya. Enak aja. Ih, perasaan Apa? nggak lanjut. Kenapa emang? Nggak. Nggak usah dirasa-rasa lah. Lu tuh nggak punya perasaan tau nggak? Selanjutnya ada film Mariposa di posisi 5 ya, daftar film paling banyak dicari sepanjang tahun 2020. Film ini dibantingi Smackdown. Film ini dibintangi oleh Angga Yunanda dan juga Adisti Zara. Nah, Wow. film ini juga sebenarnya sudah ditayangkan pada 12 Maret 2020, tetapi terhenti nih karena penerapan pembatasan sosial berskala besar alias PSBB ya. Nah, rencananya film ini bakal ditayangin lagi di bioskop nih pada 2020 ya. Mungkin sekarang nih karena bioskop udah pada buka ya. Iya, bener banget. Yoi. Jadi Selanjutnya selanjutnya ini ada nanti kita cerita tentang hari ini NKCTHI. NKCTHI ya. Oh, yang bikin gelibet. Jadi karya Marcella FP ini film tayang di bioskop awal tahun 2020 dan gue udah nonton. Bener-bener Ish, sampai kalem. hatam nonton. Wes santai. Gue udah nonton. Santai. Gue udah nonton. Santai. Jadi film ini mengisahkan tentang sebuah keluarga yang memiliki rahasia besar. Mhm. Film ini dibintangi oleh Rio Dewanto, Sheila Dara Aisha, Rahel Amanda, dan Sinyo Riza. Dan juga ada Ardhito Pramono ya. Betul banget. Dan itu menjadi Ardhito Pramono ini lagu-lagunya menjadi soundtrack di Yes, film beberapa ini, jadi gitu kan. soundtrack juga benar. Heeh. Dan yang terakhir ada film Bucin. Bucin, tahu nggak sih film Bucin? Hah? Aku sama dia. Lu bucin banget lu ya. Aduh, apa sih gitu. Aduh. Jadi film drama romantis garapan sutradara Chandra Liao yang dibintangi sama Andovida Lopez. Apa mukul-mukul? Enggak, biasa aja. Terus juga ada Susan Sameh, terus juga ada Jovelda Lopez dan juga Chandra Liao. Ini sudah tayang di Netflix ya. Nah, setelah sebelumnya sempat ditunda penayangannya karena COVID-19, Bucin ini mengisahkan tentang 4 orang sahabat, yaitu Andovi, Tommy, Jovi dan juga Chandra yang berusaha keluar dari hubungan yang tidak sehat nih. Mereka Toxic banget ya. adalah para bucin yang mereka juga akhirnya memutuskan untuk mengikuti kelas anti bucin agar bisa menjalani hubungan yang lebih dewasa. Ya mungkin maksud di film Bucin ini itu ya toxic relationship Iya. itu ya mungkin ya. Toxic banget ya gitu ya. Ya itu dia Smartizen, film-film yang banyak dicari di 2020 ya, film Indonesia Iya. yang banyak dicari Langsung di Google. aja Netflix and chill banget ya kamu Yoks. deh. Kita langsung nengok ke sini semua dong. Ada gorengan melambaikan tangan salah gorengan. Keren banget gitu kan. Tapi bisa aja nih sambil makan, Yes. sambil nonton Betul. gitu kan. Ya siapa tahu jadi mengisi liburan teman-teman Smartizen semua gitu kan. Bener banget itu dia ya. Tinggal ditonton aja, yang belum nonton tinggal ditonton aja tuh film-filmnya karena seru-seru Dan banget ya. biasanya gue tipe orang yang kalau udah nonton ya nggak apa-apa nonton balik gitu, nonton ulang. Ya Nonton karena balik. memang apa ya biasanya hal yang didapatnya tuh beda gitu, tetap beda gitu walaupun kita udah nonton berkali-kali, tetap seneng Iya. aja gitu ya. Iya. Iya nggak sih? Tetap ngerasa bahagia gitu ya kan. Gue mau nguji itunya gitu. Gue Yoi. tetap feel-nya sama gak sih pas lagi nonton pertama gitu. Betul. Itu dia Smartizen ya. Jangan kemana-mana. Tetap stay tune terus di 106 Radio Usir. Yes, Smartizen Love Everywhere Yellow Claw. Asik banget ya lagunya ya. Asik banget dong. Tapi nggak asik nih di sini Smartizen. Udaranya lagi nggak asik. Sorry. Jadi sekarang mau buat mau ngasih informasi nih terkait kasus COVID-19 semelonjak. Ternyata ini ada di Korsel. Nah, Korsel sempat resah juga nih karena pelaku industri musik gitu. Gimana sih anjir? Ayo langsung aja. Karena Gak usah masukin ya. kasus COVID di Korea Selatan itu melonjak hingga membuat pelaku industri musik di Korea Selatan resah gitu. Iya gitu. Ya. jadinya. Jadi klaster infeksi virus corona atau COVID-19 ini menyebar secara acak di Korea Selatan nih, Smartizen, sampai sekarang nih benar-benar masuk dalam industri musik setempat. Nah, lonjakan kasus COVID-19 ini membuat para pelaku industri musik di Korea Selatan resah. Sampai ada beberapa kasusnya yang menyebabkan pelaku industri musik harus mengecek kesehatan bertahap karena acara musik
kerap menampilkan banyak artis dan juga jumlah tim produksi yang banyak banget. Seperti yang dilansir dari Yonhap ini meningkatnya infeksi baru membuat beberapa agensi dan musisi membatalkan konser offline Betul. gitu. Karena salah satunya adalah Big Hit Labels ya. Nah, Big Hit ini menyatakan konser akhir tahun hanya akan digelar secara daring untuk mematuhi protokol kesehatan termasuk jaga jarak sosial yang diperketat pemerintah Korea gitu. Iya, benar Jadi banget. penyanyi dari Ballad Big Ji Young gitu, penyanyi Third legendaris Na Hon A ya gitu, dan band rock Jaurim juga menunda konser mereka gitu. Nah, Sedangkan itu di dia. Indonesia juga banyak konser-konser virtual yang sudah dilaksanakan ya Betul. dari beberapa musisi gitu kan. Lo Ada udah siapa? nonton nggak? Apa? Ada Danila, Nadine Amiza. Oh, dia bikin konser virtual ya? Gue gak tahu, gue gak nonton. Gue males. Ya udah biasa aja. Enggak gitu. sih. Enggak, gue gak nonton, gue gak tahu Tapi soalnya. tahu kan? Dia tahu, Danila kan ada. Nadine Enggak, tahu. bukan, ada konser virtual di Indonesia. Iya tahu. Gue sempet Yang lo nonton tahu apa? beberapa. Yang gue tonton tuh ada collaboration waktu itu. Ada kolabor Penerbang Roket, ada yang berkolaborasi sama Bara Suara. Terus juga gue nonton ini apa? Ada 420. Synchronize Fest. Tahu nggak lo? Yang Nggak disiarin di SCTV juga. Tapi gue nontonnya virtual di YouTube sih. Soalnya gue nggak ada TV ya di rumah. Dan kemarin juga ada beberapa berita yang kalau DWP itu masuknya apa sih? Virtual? Enggak, maksudnya itu konser musik kan? Musik. 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 Iya, kamu konser musik banget. ini di IDM Iya kan? gitu, Electronic Dance Music. Musik kan? Iyalah. Iya. Nah, itu gue juga sempat daftar karena gratis. Iya. Daftar aja dulu ya kan? Betul. Jadi nontonnya di website DWP-nya itu ya kalau itu Betul. ya. Iya. Jadi itu dia ya Smartizen ya, banyak banget pelaku industri musik yang keteteran nih. Yang apa namanya, sampai mungkin pahit-pahitnya sampai gulung tikar gitu ya gara-gara COVID-19 ini ya. Iya, Sampai- tapi ada beberapa cara untuk membalikannya lagi gitu. Iya, salah satunya dengan konser virtual itu. Betul banget. Nah, konser virtual itu emang jadi salah satu jalan untuk para pelaku industri musik kayak musik lagi. Industri Jadi kayak musik. sebuah juga. Hai. Industri musik di khususnya di tanah air ya. Jadi mungkin dulu tuh pas pandemi awal-awal yang paling kena tuh vendor-vendor panggung, terus juga lampu, sound Iya. itu paling kena banget karena kan nggak boleh ada apa namanya kerumunan ya. Virtual land lagi. Iya nggak boleh bikin konser offline gitu pas awal-awal. Nah sekarang tuh udah ketemu gitu jalannya kalau bisa bikin konser virtual. Nah si vendor-vendor yang tadi tuh mas bisa jadi ini apa namanya Membukakan jalan untuk Ya, konser betul. virtual gitu. betul itu dia ya Allah. Nah gitu dia Smartizen ya. Smartizen. Jadi semoga COVID-19 ini cepat beres sehingga Amin. para pelaku industri musik di seluruh dunia menjadi sehat, bahagia kembali, ya kan? Betul banget. Biar kita bisa pengen, gua udah gak sabar konser-konseran. Kalau gue nggak pernah ikut konser sih, Oh. cuman acara-acara kampus aja yang Iya undang-undang. maksudnya, ya konser Itu juga, masuknya iya konser juga Wow. itu, ya kan? Pokoknya semoga COVID-19 cepat pergi dari Indonesia. Smartizen, sekarang udah jam 9.58, itu artinya Gifar dan kita harus pamit Betul nih. banget gitu kan, kita mau ngucapin ini terima kasih banyak buat Smartizen semua yang sudah mendengarkan kita gitu kan. Betul yang banget. Sudah tengok-tengok ke Instagram kita juga gitu kan. Tapi jangan khawatir karena habis ini bakalan ada Guru Radio ya. gitu kan. Mohon maaf juga kalau misalnya banyak salah-salah kata nih ya kan. Pokoknya sampai ketemu besok hari jam 6 ya. Kita tunggu lagi, kita seru-seruan pagi-pagi lagi ya. Tetap stay tune terus di Silverhorn, dia Untirta. Smart Energy.